Nama saya Johannes bin Bulat alias Bulat. Saya merupakan anak bungsu daripada 6 orang adik-beradik. Saya berasal daripada Sabah dan saya berketurunan dusun Kadazan. Kemudian keluarga saya bukanlah dari keluarga yang mana mempunyai kemewahan, tetapi kami berasal daripada keluarga petani yang mana ibu bapa mengusahakan tanaman padi untuk menyerah hidupkan lah. Kemudian saya memulakan persekolahan di kampung saya sendiri, yaitu di kampung Minawo Keningau di Sabah pada umur 7 tahun. Dan saya masih ingat lagi kalau saya pergi ke sekolah pada umur saya 8 hingga ke 9 tahun tuh kami karena berjalan kaki sekurang-kurangnya dekat-dekat dalam 1,5 jam untuk sampai ke sekolah di SK Minawa pada waktu itu. Dan keadaan kampung kami pada waktu itu memang masih lagi mundur, yang mana elektrik belum ada, kemudian air pun belum ada, masih lagi dalam keadaan serupa macam ada hutan sedikit lagi lah tempat tuh. Walaupun sebenarnya kampung saya itu taklah jauh sangat daripada Pekan Keningau di Sabah. Kemudian saya masih ingat macam mana susah payahnya kami nak ke sekolah, berjalan kira-kira 1,5 jam, yang mana kami terpaksa menempuh perjalanan jalan raya yang becak. Jalan raya sebenarnya daripada yang diperbuat oleh pengusaha ataupun pengambil kayu balak di dalam tuh. Jadi kami kena bangun awal pagi, seawal lebih kurang jam 5 pagi untuk berjalan kaki menuju ke sekolah tuh. Dan sebenarnya saya bukanlah seorang pelajar yang pintar atau bijaksana. Saya masih ingat lagi macam mana saya ini sudah tingkatan selepas darjah 6. Sebenarnya saya masih tak pandai lagi membaca. Tak pandai membaca, boleh menulis, boleh mengira, tapi membaca tu tak pandai lagi. Saya pun tak tahu macam mana saya melalui hari-hari saya yang sebegitu. Tapi saya cekal juga untuk datang ke sekolah bersama dengan kawan-kawan. Mungkin karena saya ini anak bungsu, jadi saya tak ada kawan di dalam rumah. Ayah dan ibu awal pagi bangun pergi ke ladang, tanam padi, mengusahakan tanaman padi, sayur, dan kemudian malam baru ayah dan ibu saya balik ke rumah. Apabila saya masuk ke tingkatan 1, di situ saya tidak ada tumpuan sudah untuk mau belajar, karena banyak pengaruh daripada kawan-kawan, dan kami karena berjalan kaki ke SMK Keningau itu dari kampung Minawo itu lebih kurang dalam 1,5 jam juga untuk sampai. Merada Sungai Pagalan yang besar, kerajaan ada buat satu jembatan gantung, kemudian berjalan menuju ke sekolah menengah. Dan di situ semangat belajar saya sudah semakin pudar,
saya terpengaruh dengan persekitaran pelajar-pelajar lain, kemudian yang mana saya terikut-ikut dengan pelajar-pelajar yang nakal. Mananya saya datang ke sekolah sampai ke pekan itu, saya tak datang sekolah lagi. Saya ikut dengan pelajar-pelajar yang nakal, saya terpengaruh. Kemudian pada masa yang sama kakak saya yang proses nak menjadi guru di Tuaran, dia pun sudah mau jadi guru keluar, dia pun balik, dia tengok, oh adik saya kenapa sampai sekarang tak pandai membaca, tak mau datang sekolah, malulah kan sekolah menengah tak pandai membaca kan. Kemudian ayah saya pun mengusulkan bahwa saya akan ikut kepada kakak saya lah di Tuaran, jauh lebih kurang 180 km lah daripada kampung saya. And then saya pergi ikut kakak saya itu, pergi ikut dia di Tuaran. Dan di situ saya tingkatan 1 saya bersekolah di Saint John Tuaran. And then kakak saya pun mula tunjuk saya membaca macam dia ajar budak darjah 1 lah. Jadi dari situ saya pun belajar bersungguh-sungguh sampailah saya dapat membaca dan pandai membaca. Dan akhirnya saya pandai membacalah, dan saya baru terasa, saya baru macam rupanya saya ini dah ketinggalan jauh. Okay. Kemudian saya teruskan persekolahan saya dengan penuh semangat, jam yang baru, coba mengubah nasib karena saya rasa malu dengan perbuatan saya yang di Keningau yang terpengaruh dengan budak nakal itu. Dan saya coba membuktikan bahwa saya belum terlambat untuk berubah. And then saya duduk pemeriksaan, waktu itu SRP saya lulus dengan cemerlang, hasil daripada usaha yang sungguh-sungguh. Dan waktu itu saya tinggal asrama lah, saya dihantar oleh kakak saya untuk tinggal ke asrama, karena di asrama menurut kakak saya persekitaran yang lebih baik, pembelajaran yang lebih teratur, kemudian dekat dengan guru-guru, boleh rujuk dengan rakan-rakan sekiranya ada masalah pembelajaran lah. Kemudian di situ saya sudah mulai aktif di sekolah. Dan bila saya di tingkatan 5, saya dilantik menjadi setiausaha pengawas, pengurusi persatuan-persatuan ataupun EJK yang lain. Saya begitu aktif lah, saya tak terpikir lagi untuk bergaul dengan pelajar-pelajar yang bermasalah lah. And then saya tahu bahwa satu lagi kita kena dengar cakap guru lah. Apa yang guru cakap kita kena ikut, apa yang guru cakap kita kena ikut, ataupun apa yang ibu bapak kakak cadangkan kita kena ikutlah. Dan guru selalu nasihatkan yang baik-baiklah, dan kita ikut. Contohnya aktif dalam berpersatuan, rajin ulang kaji pelajaran, kemudian buat latihan. Dan bila saya duduk pemeriksaan SPM, keluar result, saya tak menyangka yang saya lulus dengan baiklah, taklah cemerlang, tapi bolehlah meneruskan pengajian ke tingkatan 6. Okay. Kemudian saya rasa gembira, saya balik kampung tunggu keputusan pemeriksaan SPM. Saya bantu ibu bapak saya menanam tembakau. Sangat teruklah kerja tanam tembakau ini. Sembur racun 1 minggu 3 kali, nak bagi baja dia, kemudian potong, nak angkat lagi, sangat teruklah. Jadi di situ saya berpikir kalau saya tak berusaha bersungguh-sungguh, pasti saya akan juga kembali seperti pekerjaan ibu bapak saya lah.
Oke. Jadi saya tak mau macam itu. Saya berpikir saya akan betul-betul berubah. Dan saya sadar hanya melalui pembelajaran saja boleh mengubah hidup kita. Nanya kita mesti letakkan satu cita-cita, satu wawasan, biarpun sebenarnya kita ini taklah berapa bijaksana seperti orang lain, tetapi kita boleh mengubah kita punya kelemahan itu dengan satu syarat. Kita mesti rajin berusaha, rajin berpikir, dan rajin membaca, kemudian rajin bertanya dengan orang-orang yang lebih dulu makan garam dan kita lah. Oke. Akhirnya pada tahun 2000 saya mohon masuk di Universiti Pendidikan Sultan Idris untuk memulakan pengajian dalam bidang pendidikan dalam mata pelajaran pendidikan seni visual. Dan selama 3 tahun. Nasiblah waktu itu saya masih lagi bujang, belum lagi kawin. Umur dah 30 dah, belum kawin-kawin lagi. Lepas itu saya ditawarkan dengan separuh gaji saja daripada gaji guru tuh, separuh gaji saja tanpa ada beasiswa. Dan saya rasa perit sangat, tetapi oleh karena saya ada tanamkan ajam untuk nak ubah hidup ini. Oke, kemudian saya teruskan juga untuk menjadi pelajar sepenuh masa di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Saya ialah Kristen, dan saya ialah percaya bahwa Tuhan Yesus ialah juru selamat yang akan datang menyelamat kita ke dunia ini. Dan saya percaya bahwa hanya Yesus Kristus sebagai pengharapan dikala kita susah, dikala kita senang, dikala kita memerlukannya. Kita harus berdoa dan mohon kepada Tuhan. Pada saya, sepanjang saya bersekolah, Yesus sentiasa campur tangan dalam hidup saya. Yang mana saya juga aktif dalam aktiviti kerohanian. Saya aktif dalam menjalankan seminar-seminar, aktif pergi ke gereja, dan aktif bergaul dengan kawan-kawan yang sesama, yang seiman dengan saya. Apa yang saya boleh cadangkan ialah sewaktu kita meniti ataupun masa belajar kita, masa kita nak ulang kaji pelajaran, jangan lupa bahwa kita mesti berdoa kepada Tuhan, mohon campur tangan, bersihkan hati kita, dan supaya kita dapat tumpukan perhatian kita kepada pembelajaran yang kita buatlah. Karena tanpa campur tangan daripada Tuhan yang Maha Kuasa, hidup kita ini terumbang-ambing. Tidak ada panduan untuk kita belajar ataupun maju ke depan. Kepada adik-adik, teruskan belajar. Jangan rasa bosan, jangan rasa putus asa, karena hanya melalui pembelajaran sahaja kita dapat mengubah hidup kita. Saya dah melalui macam mana rasa peritnya hidup menjadi orang yang ataupun orang yang lahir dalam keluarga yang sederhana, yang dikatakannya miskin, yang tinggal di luar bandar. Dan sekarang saya menikmati kejayaan saya mendapat beasiswa, saya mendapat gaji, hidup lebih selesa, dapat istri Cina. So ini semua ialah sebenarnya
bermula daripada awal, yaitu kita karena belajar dan terus belajar. Jangan putus asa, sentiasa mohon pertolongan daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Sekian.